di 13 volt arus yang masuk untuk pengecasan, dan terus mengisi Oke, baiklah, sukses ini casan rakitannya terus naik dia. Ini diharapkan dengan arus yang dimasuki dari 18 volt tadi untuk mempercepat pengecasan, jadi tidak terlalu lama kalau kita sedang mengecas di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah rekan-rekan, di sini saya akan menjabarkan cara saya membuat alat pengecasan aki sederhana yang komponen-komponennya saya ambil dari beberapa part komputer, dari power supply, dan juga ada bias dari tip atau yang lain-lainnya yang ada yang sudah tidak terpakai lagi. Jadi saya tidak membeli peralatan ini, tapi saya ambil dari barang-barang yang ada di rumah. Baiklah, saya mulai. Pertama kita siapkan itu ialah colokan yang untuk ke PLN. Dan yang kedua kita pakai MCB. Jika tidak ada MCB ya udah langsung aja, nggak apa-apa. Tapi fungsi MCB ialah untuk pengaman jika terjadi suatu hal yang tidak diinginkan atau korslet misalnya. Selanjutnya kita perlukan itu transformer atau trafo yang untuk mengubah membesarkan arus atau menurunkan arus atau menurunkan daya voltase listrik. Selanjutnya kita perlukan dioda yang berfungsi untuk mengubah arus AC jadi DC. Lanjut elko untuk menyimpan arus DC sementara. Dan berikutnya ada kipas pendingin untuk mendinginkan trafo. Selebihnya itu sama yang diperlukan, cuma bedanya ukuran diodanya lebih besar dan ukuran elko-nya lebih besar. Dan aki bisa diambil dari pakai aki motor kita aja dulu, dalam maksudnya yang kondisinya baik. Jika yang tidak baik, biasanya untuk pengecasan dia tidak mau menyimpan arus. Oke, lanjut. Kabel yang dari kelistrikan untuk ke PLN kita sambungkan ke MCB atau bisa dilangsungkan ke trafo. Ini untuk untuk penyolderannya atau penempatan kabelnya itu bisa bolak-balik karena arus yang masuk itu arusnya masih arus AC. Yang satu kita tempatkan di paling ujung, biasanya dari trafo itu arusnya 0 atau kosong di situ. Berikutnya kita pakai arus PLN itu biasanya di rumah 220. Setelah ini terpasang, berikutnya kita pasang lagi ialah ini dioda. Untuk pemasangan dioda kita ambil yang 12 volt, keluarnya ke ini tadi dioda yang ini ya, masuk diodanya yang hitam. Yang hitam masuk, keluarnya yang putih menuju ke elko. Setelah dari elko ini, berikutnya yang negatif ke bagian kepala elko yang negatif. Biasanya elko yang posisi untuk mengetahui yang mana sih negatifnya elko itu dari sini. Nah, ini kelihatan seperti angka negatif ini, yang putih ini. Oke, selanjutnya setelah itu terpasang, kita masang kipasnya lagi, kipas pendingin. Nah, kipas pendingin ini warna biasanya ada hitam, ada biru. Nah, seperti ini merah. Kebetulan yang kipas yang ada sekarang ini warna kabelnya seperti ini, merah ini biasanya positif, yang hitam ini biasanya negatif. Setelah pemasangan ini kita lanjutkan lagi ke pemasangan untuk arah ke pengecasan aki. Sama seperti tadi, bedanya
arus 220 tadi dikecilkan jadi 15 volt. Oke, ini kurang kelihatan kayaknya ya. Oke, udah jelas. Khususnya karena saya memakai elko yang ukurannya besar, ukuran elko ini 200 volt, saya pakai di yang keluaran di trafo 12 volt. Dilanjutkan ke dioda. Cara pemasangan sama seperti tadi. Untuk yang hitam dari trafo, yang keluarnya untuk arah kejepitan pengecasan aki. Ini ke arah ini. Ini untuk arus yang keluar ialah arus DC. Pengeluarnya kalau sudah dari sini arusnya DC ke jepitan arah aki positif. Warnanya merah biasanya. Ini juga bekas ini lihat berkarat. Oke, dilanjutkan arah negatif 0 ini ke jepitan yang negatif aki. Setelah itu kita lanjut pemasangan elko seperti biasa, seperti tadi kita pemasangannya yang 0 ke arah negatif elko yang ini. Selanjutnya yang positif ke arah dioda. Oke, setelah itu kita coba berapa arus yang keluar. Kita coba hidupkan. Dia kalau hidup ditandai kipasnya muter. Lebih bagus lagi kalau ada lampu, kita buat lampu supaya kita mengetahui kalau dalam kondisi hidup. Tapi dari kipas yang hidup kita sudah mengetahuinya. Oke, kipas hidup. Sekarang kita coba dulu arusnya yang keluar dari trafo untuk pengecasan ke aki. Arus DC-nya yang kita cek. Ingat, ini kita memakai multitester untuk mengeceknya. Selektor kita posisikan pada posisi volt DC. Merah positif, yang hitam ini negatif. Kita lihat berapa arus yang keluar. Oke, 16,88 volt. Sekarang kita lihat berapa arus yang keluar, berapa voltase yang tersimpan di aki. 12,98 volt. Sekarang tadi kita lihat untuk pengecasannya arus yang keluar dari trafo. (16,92). Setelah kita cas berapa arusnya yang masuk. Kita coba. Posisinya ingat ya. Ini tadi ya untuk pengecekannya. Yang merah ke positif, yang hitam ke negatif. Oke, arus yang masuk untuk pengecasan jadi 15,55 volt. Nah, kalau seperti ini pengecasan bisa dilakukan dengan cepat. Kita tidak perlu menunggunya sampai 1 jam. Ini enggak sampai setengah jam udah penuh biasanya nanti. Jika voltase yang dikeluarkan arusnya besar. Baiklah, sekian dulu rekan-rekan, teman-teman sekalian. Inilah cara pembuatan pengecasan aki motor atau mobil, sama juga, cuma kalau mobil ini bagusnya lebih gede lagi trafonya. Mungkin ukuran yang 10 ampere, yang ini kita 5 ampere. Lebih besar dia lebih bagus. Oke lah, kita akhiri. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.